Ayo langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya perkenalkan, saat ini saya menjadi advokat dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IM, ya. Dan saya perkenalkan di samping kanan saya namanya Priscilla, dan dia adalah orang yang dipercaya oleh korban dan sekaligus orang yang diberi amanat untuk bisa menyampaikan adanya sebuah peristiwa hukum terkait dengan adanya laporan yang saat ini telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang di samping diri saya namanya dia, bagaimana yang saya kasih tahu, dia juga yang mengetahui di antara dua orang ini adalah yang paham tentang peristiwa tersebut dan juga yang sudah melakukan hal-hal termasuk melakukan lab pemeriksaan terhadap sebuah benda, sebuah batu yang setelah dilakukan pemeriksaan dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai, sehingga pada saat itu mereka meminta bantuan kepada saya. Jadi peristiwanya seperti itu. Bagaimana yang akan dijelaskan mungkin dari pertama mungkin Kopi dulu yang akan menjelaskan tentang peristiwanya, bagaimana kejadiannya, biar dia yang jelaskan karena dia yang tahu dari awal sampai proses pemeriksaan di laboratorium atau di lab terkait dengan adanya batu yang menurut keterangan itu adalah batu berlian. Bagaimana ceritanya? Untuk perkenalan Ibu IM ini dengan Ibu RA, sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan, itu sangat berdekatan dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah terus pas udah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian lainnya. Tahun berapa itu, Kak? Masih di tahun ini 2024. Jadi awalnya berapa yang ditransfer, terus bagaimana ceritanya mentransfer uang, terus apa yang akan didapatkan? Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transfer yang pertama yaitu 1,5M dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya, sebuah batu juga yang dianggapnya berlian, dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M yang seperti sekarang ini terjadi. Jadi 18,5M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya? Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan.
Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium yang mungkin di antara dua ini dua-duanya yang tahu, mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Mungkin ya, jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Sampai, nah semua data udah kita serahin ke semua ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Ya, sertifikat itu. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate gitu. Kak, tadi berbicara ada keuntungan 2M. Apakah itu diterima atau sebelumnya? Belum ada. Kenapa kita menuju ke tahap pengecekan? Karena dari awal perjanjian itu tidak ada yang terbukti gitu loh. Ya kan, mungkin misalkan. Jadi prosesnya setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin Pipin bisa jelaskan ketentuan di pasal berapa yang menyatakan bahwa ada hak yang diberikan kepada pihak korban untuk melakukan pengecekan atas batu sebagaimana yang diatur di pasal berapa tadi itu. Kemarin itu kan Ibu RA itu menunjukkan seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini ya, beliau menunjukkan ini gitu bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini di mana disebutkan kita boleh dicek untuk keaslian dari batu tersebut. Jadi kita sudah melakukan ke-9 batu tersebut. Sudah ya kawan-kawan ya. Jadi dengan dasar ini. Bang Fahmi mungkin menanggapi soal tapi sertifikatnya ada Bang Fahmi dari 9 batu itu. Dari 9 batu itu mungkin mereka yang bisa menjelaskan. Dari 9 batu itu ada sertifikatnya, tapi mereka yang sudah melakukan pengecekan hasilnya seperti apa, mereka adalah saksi-saksi yang akan nanti diperiksa di proses pemeriksaan. Semuanya nanti akan kita sampaikan di proses pemeriksaan. Yang jelas dasar dalam persoalan ini kita lakukan itu sebelum melangkah dalam proses hukum, kita secara bertahap telah melakukan proses pengecekan, memverifikasi atas kebenaran batu tersebut, baik melalui laboratorium yang pertama. Setelah itu 9, kita akan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer seperti itu. Tapi yang benar Ibu IM ini pemain berlian juga atau hanya artinya tahu nggak sih? Bukan. Berlian itu seperti apa, harus bagaimana? Iya. Bukan pemain berlian, tapi beliau paham lah. Tapi paham sampai akhirnya kok bisa tertipu.
Karena memang satu mungkin berdasarkan keras dan yang kedua sebelumnya sudah dicek. Ya, tapi kan bukan pengecekan di lab. Ya, sebelumnya sudah dicek tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Dan ternyata kalau kita cek lebih dalam, mau cek lebih dalam lagi, ya itu harus di lab gitu. Kalau sintetik itu gimana sih Kak? Gimana? Kalau sintetik itu model sintetik itu kayak gimana? Itu ahli yang bisa jelaskan. Yang bisa jelaskan. Boleh disebutkan mungkin laboratoriumnya 2 yang sudah Sebutkan aja. Oh, kita sudah cek ke AGL sama FGL. Yang pertama kita ceknya di FGL, lalu ke AGL. Karena kenapa kita ke AGL juga? Karena saudari RA memberikan juga bukti AGL sebelumnya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa yang AGL itu juga fake. Gitu. Hanya tapi dengan yang AGL yang sama juga tempatnya atau gimana? Maksudnya? Tempat AGL itu memang satu tempat atau Satu tempat. apa bisa berbeda? Ya, itu dia. Itu ada yang nanti menjelaskan, Iya. orangnya ada di sini, tapi saya tidak untuk menjelaskan kepada, tapi dia adalah saksi yang akan menjelaskan di proses pemeriksaan. Jadi 2 orang ini memang yang tahu peristiwanya dari pertama, yang juga melakukan pengecekan di lab, yang juga dia tahu tentang proses bagaimana transaksi tersebut, bahwa transaksi tersebut itu adalah jual beli dengan membeli kembali, paham ya? Jadi bukan jual beli putus. Nah, baru kita temukan ada sebuah ketentuan di dalam pasal tersebut. Kita dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima. Nah, apabila tidak, kita melakukan proses hukum lebih lanjut. Itulah ceritanya terhadap peristiwa ini. Tapi kenapa baru setelah 9 berlian ini baru ditahuan? Karena mulai diketahui itu kapan? Setelah 9 berlian ada di Ibu ya? Setelah pembelian yang ketiga. Setelah pembelian ketiga itu sebanyak 6 buah. Jadi total 9. Total 9. Pertama 2 dan 1 dan 6. Nah, pas 6 ini kita mulai melakukan pengecekan. Apa yang membuat pengen ngecek itu apa? Apakah benar asli itu atau gimana? Curigaannya mulainya dari mana gitu? Ada kecurigaan di awal seperti Kecurigaannya apa? mulainya dari mana? Apa kecurigaan awal? Kalau kecurigaan awal tuh mungkin berdasarkan kayak ini bang, kayak dari Bu Ita sendiri, dari Bu Iken sendiri ingin melakukan pengecekan gitu, sehingga diperintahkan saya dan beliau. Yang respon korban seperti apa melihat saudara RA itu udah melaporkan di Barreskrim juga, mungkin udah ada. Itu urusan lain. Nanti urusannya biar ditanggapi pada saatnya. Tapi kan kalau berlian itu kan secara manual itu dari sinar juga bisa ketahuan. Nah, atau apa seperti apa dengan sintetis itu ada perbedaan nggak sih dari sinar? Itu Terus kadang kan ahlinya, gigit juga. ahlinya yang bisa Ya, menjelaskan. secara umum kita gitu. Kalau kita beli berlian kan seperti itu. Berlian hanya bisa dibuktikan dengan proses pemeriksaan di lab. Itu yang memberitahu adalah orang yang melakukan Lab sendiri. pemeriksaan. Jadi berlian hanya bisa dibenarkan kalau ada bukti dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Itu menurut ahlinya. Artinya yang selama ini kalau kita beli berlian dengan sertifikat yang ada belum tentu pasti itu berlian asli. Tanyakan ke ahlinya nanti. Yang jelas ahlinya menyatakan seperti itu. Pak, artinya sosok IM tadi itu waktu melihat sinarnya ada yang berbeda sampai memutuskan gitu untuk tiba-tiba ngecek ke lab atau gimana? Tidak, untuk pembelian untuk transaksi pertama itu hanya dilihat dari yang sudah tadi dijelaskan nama rekan kami itu baik kayak yang pembelian melalui store, tidak lab. Pengecekannya melalui store yang memang kayak kita beli sebuah batu dicek hanya sebagian dasar saja tapi tidak lab, mungkin tidak akan lebih jauh, mungkin yang seperti tadi disebutkan oleh Bang Fahmi itu melalui ahlinya. Berarti store tersebut ikut terbawa juga untuk kasus. Kita nggak sampai ke sana, jadi kita bukan membawa-bawa. Yang jelas ini hanya peristiwanya seperti itu. Jadi di dalam ternyata batu itu
baru bisa divalidasi itu kalau dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium. Karena hasilnya ada di sini. Hasilnya ada, itu tadi apa tadi? Tapi kan biasanya Bang kalau di store itu kan ada alat pengecekan untuk melihat. Ya kalau dicek dengan itu beda. Jadi proses pengecekan yang bunyi itu kan. Nah itu sudah dijelaskan nanti sama ahlinya. Yang jelas manakala ada sesuatu dalam proses yang sebesar ini harus dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Ada hal-hal lain yang tidak perlu saya jelaskan di sini dan itu menjadi bagian dari proses pemeriksaan nanti. Ada hal yang akan saya sampaikan nanti pada saat proses pemeriksaan. Mereka berdua hanya menyampaikan, diberi kepercayaan oleh IM untuk menyampaikan adanya suatu peristiwa, untuk menyampaikan dialah yang melakukan, ditugaskan untuk mengecek melalui lab atas 9 batu tersebut. Sampai di situ.